Perkenalkan, nama saya Andrea Putri, NIM 1710012 sebagai anggota di kelompok Afiblog. Halo, nama saya Intan Agustin, NIM 1710048. Perkenalkan, nama saya Delvanelli Krisna Arsela, NIM 1710024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Mereta Purnawirasari, NIM 1710058 dari kelas S14B sebagai leader di kelompok Afiblog pada mata kuliah keperawatan kritis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Rahmawati, NIM 17188. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari Afiblog. Afiblog merupakan salah satu kondisi gangguan konduksi jantung yang terjadi bila jalur SA node ke AV node atau yang membentuk interval PR pada EKG terhambat, maka interval PR akan menjadi lebih panjang. Nah, ibarat jalan tol macet itu, maka jarak tempuh menuju tempat tujuan kita akan semakin lama. Sedangkan Afiblog total merupakan keadaan darurat jantung yang membutuhkan penanganan segera. Blok biasanya berkembang dari blok derajat 1 dan 2, tetapi total Afiblog juga dapat terjadi tanpa blok parsial sebelumnya atau interval PR yang bisa normal segera setelah periode blok total. Nah, setelah ini akan kami tayangkan cuplikan video bagaimana terjadinya Afiblog. Baik, akan saya lanjutkan. Pada video ini, kita bisa lihat jika terjadi serangan jantung, yaitu ketika ada bekuan darah. Tapi dalam pembuluh darah tersebut yaitu pembuluh darah koroner, dan fungsinya untuk memberikan nutrisi pada jantung, sehingga kita ibaratkan selain ini mampet, sehingga darah yang akan nutrisi untuk jantung menyebabkan bagian jantung yang jaringannya mati, dan kematian pada jaringan ini membuat nyeri pada dada sebelah kiri. Oke, saya akan menjelaskan tentang EKG hasil Afiblog. Yang pertama, Afiblog derajat pertama. Pada Afiblog derajat pertama bisa dilihat dari EKG tersebut, di mana terjadinya penundaan stimulus elektrik jantung saat bergerak melalui nodis AV atau sistem His-Purkinje, menunda munculnya kompleks QRS. Perubahan khas yang terjadi ketika dilakukan EKG adalah interval PR yang memanjang dengan kompleks QRS yang sempit. Penyebab Afiblog derajat pertama biasanya adalah terjadinya iskemia pada AV node. Obat-obatan yang menekan konduksi ke AV node seperti beta blocker, calcium channel antagonis, digitalis, dan obat-obat anti-aritmia tersebut. Untuk yang kedua, Afiblog derajat kedua tipe 1 Wenkeba. Terjadi perlambatan progresif dari konduksi anterioventrikular sehingga impuls gagal tersampaikan. Pada EKG tersebut, dapat dilihat perpanjangan progresif dari interval PR sampai terjadi blok gelombang P, interval RR yang semakin memendek sampai terjadinya blok gelombang P, kompleks QRS normal jika tidak ada kelainan lainnya, dan interval RR mengandung gelombang P sehingga terblok lebih pendek dari dua interval tersebut sebelumnya. Dan yang untuk ketiga, Afiblog derajat 2 tipe 2, biasa disebut MOBIS. Nah, Afiblog derajat 2 ini lebih jarang terjadi dibandingkan Afiblog derajat 2 yang tipe 1. Nah, Afiblog tipe 2 ini terjadi saat adanya blok konduksi AV yang mendadak. Bisa dilihat di samping gambar EKG-nya. Dan yang untuk terakhir, Afiblog derajat ketiga yaitu total Afiblog atau biasa disingkat dengan TAVB. Pada Afiblog derajat 3 ini yaitu total Afiblog terjadi gangguan konduksi total pada AV. Pada EKG yang di samping saya dapat terlihat gelombang P tidak berhubungan dengan kompleks QRS. Pada orang dewasa, penyebab yang paling sering adalah infark miokard akut atau biasa disebut dengan IMA, dan degenerasi kronis jalur konduksi elektrik jantung yang disebabkan karena proses penuaan. Karena denyut jantung yang terlalu lambat saat terjadi TAVP, biasanya penderita akan mengalami pusing bahkan pingsan. Alat pacu jantung dibutuhkan untuk tata laksana pada TAVB tersebut. Ini gambaran dari EKG TAVB.
Untuk selanjutnya ada pengobatan dan pelaksanaan dari AV Block sendiri, yaitu yang pertama ada terapi medis, di mana terapi medis ini dibagi dari beberapa golongan. Yang pertama ada kelas 1. Kelas 1A yaitu quinine, di mana obat yang digunakan untuk mencegah berulangnya atrial fibrilasi. Kemudian ada kelas 1B, yaitu lignocaine, yang dimana itu untuk penyakit aritmia ventrikal akibat iskemia miokard dan ventricle tachycardia. Untuk yang ketiga ada kelas 1C, di mana ada flecainide untuk ventricle ectopic dan tachycardia. Untuk yang kelas 2 ada beta anogenic blockade, di mana ada atenol, metoprolol, dan propanol. Untuk kelas 3 sendiri ada pronolog, yaitu ada amidoran. Untuk kelas 4 ada kalsium channel blocker, yaitu ada veramimil. Untuk yang terakhir ada terapi medis. Terapi medis ini ada berbagai macam. Yang pertama ada kardioversi, defibrasi, defibrillator, terapi pacemaker, dan pembedahan hantaran jantung. Jadi, kesimpulan dari nama kelompok kami yaitu aritmia yang terjadi karena gangguan atau interupsi aliran impuls listrik baik parsial maupun total dari atrium ke ventrikel jantung akibat abnormalitas di sistem konduksi nodus atrioventrikular.